Setiap hari, ribuan anak datang ke sekolah dengan satu harapan sederhana: makan, belajar, dan pulang dalam keadaan sehat. Tapi, apa yang terjadi jika makanan yang seharusnya memberi kehidupan justru membawa penyakit? Program makan bergizi gratis hadir sebagai inovasi baru dalam pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia. Namun, di balik tujuan tersebut muncul masalah serius. Di beberapa daerah dilaporkan banyak anak-anak ratusan hingga ribuan mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan dari MBG. Sekolah yang harusnya menjadi tempat aman untuk menuntut ilmu justru menjadi tempat untuk penularan penyakit akibat mengonsumsi makanan yang tidak aman dari dikonsumsi. Oke teman-teman, jadi berdasarkan kasus tersebut, permasalahan utama yang terdapat di SMA 2 Kudus adalah berkaitan dengan keracunan makanan. Temuan ini tentunya menimbulkan persoalan yang lebih besar, bahwasanya keracunan makanan tersebut tidak hanya berorientasi pada satu menu makanan saja, tetapi berkaitan dengan keseluruhan dalam pengolahan makanan, mulai dari air yang digunakan, kebersihan alat masak, pengolahan makanan, distribusi makanan, hingga higienitas pada penjamah makanan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya, patogen apa sih yang menimbulkan keracunan makanan di SMA 2 Kudus tersebut? Oke, jadi berdasarkan hasil uji laboratorium menggunakan sisa sampel makanan, ditemukan adanya bakteri Escherichia coli pada sisa sampel makanan pada kuah soto dan juga sambal. Jadi hal ini tentunya menimbulkan banyak dampak buruk terhadap kesehatan siswa di SMA 2 Kudus. Temuan ini juga menggambarkan bahwa sistem pengelolaan higienitas dan juga sanitasi pada program makan bergizi gratis yang buruk, yang dimana tentunya ini dapat memicu munculnya bakteri Escherichia coli pada makanan tersebut dan juga tentunya berdampak pada kesehatan siswa di sekolah-sekolah di Indonesia. Baiklah teman-teman, lalu yang selanjutnya ada dampak keracunan MBG. Yang pertama yaitu dampak kesehatan fisik. Ratusan siswa di SMA Negeri 2 Kudus mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, sakit perut, dan juga pusing dikarenakan mereka mengonsumsi MBG yang sudah tercemar bakteri E. coli. Jadi beberapa siswa harus mendapatkan perawatan medis karena kondisi tubuhnya yang cukup serius. Lalu yang kedua yaitu resiko dehidrasi dan juga gangguan pencernaan. Infeksi E. coli menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan, muntah dan juga diare yang terus-menerus menyebabkan dehidrasi dan melemahkan tubuh siswa. Lalu yang ketiga yaitu terganggunya proses pembelajaran. Banyaknya siswa yang sakit membuat pembelajaran di sekolah menjadi tidak optimal dan juga tidak efektif karena sebagian siswa tidak dapat mengikuti pelajaran. Lalu yang terakhir yaitu menurunnya kepercayaan terhadap program MBG. Kasus ini memunculkan keraguan akan keamanan dan juga pengawasan makanan. Jadi diperlukannya evaluasi dan juga peningkatan standar kebersihan dan juga sanitasi agar kejadian yang serupa itu tidak terulang kembali. Pada kasus keracunan massal di SMA 2 Kudus, hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi bakteri E. coli pada makanan yang dikonsumsi oleh siswa. Infeksi bakteri E. coli yang ditularkan melalui makanan umumnya menimbulkan gejala pada saluran pencernaan. Berdasarkan CDC dan WHO, gejala utama yang biasanya timbul adalah diare yang bersifat cair. Pada beberapa kasus, diare dapat disertai darah akibat terjadi iritasi atau peradangan pada usus. Selain diare, korban biasanya mengalami kram atau nyeri perut yang hebat. Nyeri ini terjadi karena bakteri tersebut menimbulkan racun yang dapat memicu peradangan pada dinding usus. Gejala lain yang umumnya dapat muncul adalah mual, muntah, dan demam ringan. Jika muntah dan diare terjadi secara terus-menerus, kondisi tersebut dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ini ditandai dengan lemas, mulut kering, pusing, dan berkurangnya frekuensi buang air kecil pada siswa. Yang ketiga, pengolahan dan penyimpanan yang aman. Makanan harus dimasak sampai matang dan tidak dibiarkan dalam suhu ruang karena bisa mempercepat pertumbuhan bakteri. Yang keempat, kontrol kualitas makanan.
5. Pengawasan dalam program gizi sekolah. Program seperti MDG perlu monitoring dan evaluasi yang rutin agar makanan tidak hanya bergizi, namun aman untuk dikonsumsi. Dan terakhir itu ada penanggulangan keracunan akibat bakteri E. coli yang dilakukan melalui beberapa langkah penting, yaitu penanganan medis terhadap korban berupa pemberian oral atau infus untuk rehidrasi, melakukan pengobatan sesuai gejala, serta pencegahan dehidrasi dan komplikasi. Selain itu, penghentian sumber kontaminasi dengan menutup sementara dapur atau penyedia makanan, lalu melakukan evaluasi proses pengolahan pangan dan pemeriksaan kebersihan peralatan yang digunakan. Selanjutnya, perbaikan hygiene dan sanitasi seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan pemisahan makanan mentah dan makanan siap saji, serta selanjutnya perbaikan hygiene dan sanitasi seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air bersih dan matang, pemisahan pangan mentah dan juga makanan siap saji, serta memasak dan menyimpan makanan pada suhu yang aman. Pengawasan dan pencegahan lanjutan juga dilakukan melalui inspeksi rutin oleh Dinas Kesehatan, melakukan pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan, serta penerapan standar kebersihan secara rutin.